saya Shannon Evangelie Graciela. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Daud dan Goliat. Daud adalah seorang penggembala kecil. Ayahnya bernama Isai. Samuel diutus Tuhan untuk pergi ke Bethlehem untuk menemui seseorang bernama Isai, karena di antara anak-anaknya telah dipilih seorang raja bagi Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka-cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Akhirnya Samuel pun pergi ke Bethlehem untuk menemui Isai, ayah Daud itu. Sesampainya di Bethlehem, Samuel meminta Isai untuk memanggil anak-anaknya. Lalu datanglah Eliab yang sulung itu kepada Samuel. Badannya gagah dan tinggi. Samuel merasa bahwa dialah yang akan terpilih menjadi raja. Akan tetapi Tuhan berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, lalu Syama, sampai 7 anak, tetapi semuanya ditolak oleh Tuhan. Lalu Samuel bertanya, inikah anakmu semuanya? Lalu Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Samuel pun akhirnya menyuruh mereka memanggil Daud. Ia kemerah-merahan dan matanya indah. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Daud diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sampai pada suatu saat, orang Filistin mulai menentang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Lalu tampillah keluar pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta, kira-kira 3,2 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia juga memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Pertempuran pun mulai. Orang Filistin membuat perjanjian. Jika orang Filistin kalah, mereka akan menjadi hamba-hamba orang Israel. Tapi jika mereka menang, orang Israel harus menjadi hamba orang Filistin. Pada saat itu, Daud disuruh oleh ayahnya untuk membawakan bekal kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Sesampainya Daud di medan perang, diantarlah bekal-bekal tersebut kepada kakaknya. Tiba-tiba Goliat menampakkan diri, lalu mengolok-olok tentara Israel. Tentara Israel semakin takut, dan mereka berlari karena ketakutan, sebab Goliat sangat tinggi sekali, seperti raksasa. Namun Daud tidak takut, sebab dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi dia mau mengalahkan Goliat. Lalu akhirnya dia datang kepada Saul. Daud mengatakan kepada Saul bahwa ia ingin berperang dan mengalahkan Goliat. Awalnya Saul tidak yakin, tapi Daud mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan singa dan beruang pada saat dia menggembalakan domba. Jadi Saul mengizinkan Daud untuk ikut berperang. Lalu Saul memberikan baju perangnya kepada Daud. Tetapi Daud tidak dapat mengenakan baju itu, sebab baginya itu kebesaran. Kemudian Daud pergi ke sungai, lalu mengambil 5 buah batu, lalu dimasukkan ke dalam kantungnya. Lalu akhirnya dia bertemu dengan Goliat. Diolaklah dia, sebab Daud masih muda dan kecil. Tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah peperangan, topi atau ketopongnya Goliat jatuh saat dia berlari. Saat itu juga Daud langsung mengambil batu yang dari kantungnya itu, lalu melemparnya, dan batu itu tertancap di dahinya Goliat. Daud mengalahkan Goliat.